Maka semakin banyak jemaat mendengarkan firman Tuhan, maka deposit rohani, ya, deposit rohani itu makin bertambah-tambah setiap hari di dalam hidup kita. Kenapa kita memerlukan deposit rohani? Itu seperti kita memiliki cadangan dana ya di bank. Nah, ketika kita membutuhkan tinggal ambil, ya, deposito, disimpan. Nah, demikian juga firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu didepositkan. Dia harus disimpan. Disimpan di mana? Disimpan di dalam hati dan pikiran jemaat Tuhan. Nah, saya sudah kasih tema beberapa hari yang lalu tentang sacrifice. Sacrifice atau tentang pengorbanan. Ya. Nah, bicara tentang pengorbanan, eh, itu sudah ada sejak Taman Eden ya. Jadi topik kita malam hari ini tentang pengorbanan. Pengorbanan itu sudah ada sejak Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, maka mereka langsung lari dari hadirat Allah dan mereka berusaha menutupi ketelanjangan dengan daun ara. Jadi mereka menyemat daun ara dan ditutupnya lah ketelanjangan manusia. Tetapi ketika Tuhan mencari manusia, maka Tuhan ganti daun ara ini, diganti Tuhan dengan kulit binatang. Nah, berarti kalau Tuhan mengganti daun ara ini dengan kulit binatang, maka di situ secara implisit di situ sudah ada pengorbanan. Dan Allah memang senang dengan yang namanya korban. Gitu. Kenapa? Karena tipologi tentang pengorbanan Yesus bayangan tentang akan ada penumpahan darah atau pengorbanan, sacrifice itu sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi dosa harus ditutupi dengan pengorbanan. Ada penumpahan darah di situ. Nah, terus berlanjut terus datang ke zaman Nuh, ya, pengorbanan juga ada di situ. Ya, datang ke zaman Abraham. Bayangkan ya, saudara-saudara, di zaman Abraham justru Allah mau menguji Allah mau menguji iman Abraham, ya. Dia uji iman Abraham dengan meminta supaya Abraham korbankan anaknya Ishak. Ya. Tuhan minta Ishak itu harus dikorbankan. Wah, luar biasa ya. Bukan main ujian iman terhadap Abraham, pengorbanan, sacrifice. Tuhan mau uji iman Abraham, dia tidak uji lewat ketaatan ketaatan yang lain-lain, tetapi kok sampai dia uji itu, korbankan anakmu yang kau kasihi itu, Ishak. Nah, luar biasanya Abraham, dia tidak neko-neko, dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Enggak, Abraham tidak mengeluh, dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan, tapi apa yang Tuhan perintahkan langsung dieksekusi oleh Abraham. Coba Bapak Ibu yang hadir malam ini di GPD Peniel Batu Licin,
Gimana kira-kira kalau Tuhan minta anakmu yang kau kasihi, satu-satunya kau kasihi. Kira-kira ketika permintaan itu datang, apa yang terjadi dengan perasaanmu? Ayo, apa yang terjadi dengan emosimu? Ketika anak yang kau kasihi itu diminta oleh Tuhan. Tapi disinilah hebatnya Abraham. Abraham, dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham langsung panggil bujang-bujangnya dan ikuti dia. Dan dia itu harus pergi ke puncak dan untuk mengorbankan Ishak. Apa yang kita perlu tangkap dengan iman Abraham ini? Pertama, tentang ketaatannya dalam hal berkorban. Itu. Dia ndak kekurangan iman untuk menanggapi permintaan Tuhan, menanggapi firman Tuhan. Ini juga sebenarnya yang diharapkan hamba-hamba Tuhan kepada jemaat, termasuk jemaat Peniel. Apa yang diharapkan oleh hamba Tuhan? Diharapkan oleh Tuhan ya dari jemaat ketaatan. Ketaatan. Jadi kita ada role model, kita ada contoh. Tidak mungkin kami memberitakan firman Tuhan dan kalau tidak ada contoh. Itu harus ada contoh. Contohnya itu bukan contoh hidup manusia. Nomor satu contohnya adalah firman Tuhan. Dalam hal ini, Abraham. Dia tidak penuh pertimbangan. Untung rugi tidak ada di dalam benak Abraham. Ya, untung ruginya tidak ada ke Abraham. Beda dengan manusia ya. Sekarang dia pertimbangkan untung ruginya. Kalau dia memberi, memang saudara-saudara, kalau kita mulai menimbang-nimbang apa yang akan kita kasih ke Tuhan, kemungkinan kita tidak akan pernah memberi untuk Tuhan. Iya, kemungkinan kita tidak akan pernah memberi untuk Tuhan. Karena apa? Ciri khas manusia itu. Ciri khas manusia itu dalam hal berkorban lebih dulu muncul di benaknya, di pikirannya adalah hitungan dengan Tuhan. Itu. Banyak contoh kan, jemaat manusia itu mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada. Dalam kehidupan kita berjemaat juga ada. Contohnya apa? Dalam hal berkorban. Menurut jemaat, korban apa sebenarnya yang paling besar yang saudara berikan untuk Tuhan? Kira-kira korban apa sebenarnya yang paling besar saudara berikan untuk Tuhan? Saya ambil contoh saja ya. Di dalam gereja itu ada korban tatangan. Korban tatangan itu saudara-saudara persembahan sukarela. Ya, itu korban tatangan, persembahan sukarela menurut kemampuan. Menurut kemampuan jemaat. Korban tatangan sukarela menurut kemampuan jemaat. Tetapi ada juga korban lain. Ya. Korban lain yang kita kenal yang akrab dengan gereja Pantekosta di Indonesia contohnya tapi ini sebenarnya tidak secara alkitabiah itu dia bukan disebut korban. Apa itu? Persepuluhan misalnya ya, persepuluhan. Persepuluhan ini orang kok ada banyak hamba Tuhan sekarang kalau mau khotbah tentang persepuluhan itu rasa ndak enak dia. Ada hamba-hamba Tuhan yang kalau khotbah dia mau sentil tentang persepuluhan,
Dia terlalu was-was. Padahal gereja perlu mengkhotbahkan tentang masalah keuangan. Gereja tidak bisa, ya, gereja tidak bisa sungkan mengajarkan tentang keuangan di dalam kepada jemaat, karena posisi keuangan, posisi uang di hadapan Tuhan itu dijadikan Tuhan sebagai saingan. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Lihat dua jari saya. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ini dua tuan. Kepada Allah dan kepada Mamon. Ini disetarakan oleh Tuhan, setara. Seakan-akan ya setara. Kenapa? Ya. Kenapa? Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi uang ini punya power. Uang. Bahkan ada yang menyebutnya uang adalah segala-galanya. Waduh, kita beli pulsa, paket data, uang. Kita beli bensin dengan uang. Kita beli ini dan itu dengan uang. Kita naik pesawat, beli tiket dengan uang. Kita mau kemana-mana, uang. 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 Bahkan ada yang sampai kasih plesetan itu. Yesus adalah segala-galanya. Uang adalah jawaban. Wih, waktu saya dengar itu saya pikir, apa enggak salah? Biasanya kan disebut Yesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Tapi ada yang berkata, Yesus segala-galanya. Uang adalah jawaban. Loh kok uang adalah jawaban? Ya betul juga. Beli bensin, masuk SPBU, bayar dengan uang. Ya, seperti saya sudah katakan tadi. Transaksi-transaksi semua itu dalam hal kebutuhan hari-hari dengan uang. Dia punya peran penting, kekuatan yang luar biasa. Makanya Tuhan ngomong, ya, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Nah, makanya karena posisi uang itu begitu penting dalam kehidupan kita, betapa kita harus menuruti firman Tuhan dalam pengelolaan keuangan. Iya dong. Sebab kalau kita tidak memakai dasar firman Tuhan dalam pengelolaan keuangan, ini kita bisa salah dalam mengelola. Jadi gereja turut mengatur, ya, gereja turut mengatur. Nah, jadi saya lagi bicara tentang pengorbanan, tapi saya sentil tentang persepuluhan. Itu sebenarnya bukan korban, bukan persembahan saudara, itu bukan. Dengar baik. Persepuluhan itu 10% dari pendapatan, gaji, berkat, itu milik Tuhan. Jadi bukan milik jemaat. Karena bukan milik jemaat, 10% itu, kalau kita baca di dalam Maleakhi, ya, dalam Maleakhi 3 ayat 10, dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada yang mengatakan bahwa persepuluhan itu Taurat. No, bukan. Dengar baik. Persepuluhan itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sudah ada sejak sebelum Musa dan Harun yang membawa Taurat.
Iya dong. Ya. Sebelum muncul Musa dan Harun, maka persepuluhan itu sudah ada. Contoh Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Itu ya. Nah, di dalam firman Tuhan, persepuluhan itu bukan Taurat, tetapi kebenaran firman Tuhan. Kalau Taurat itu diukur dari mana? Musa, mulai dari Musa, ya kan? Tapi sebelum ada Musa, maka Abraham terlebih dahulu, dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ya. Dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Tahu enggak siapa itu Melkisedek itu? Enggak tahu orangnya di mana. Dan ajaran GPDI mengatakan bahwa ajaran firman Tuhan, saya baca di dalam ya, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Tolong diklik Alkitab Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Saya ditanya, mau tema apa? Ya, saya bilang, saya senang kalau sacrifice, pengorbanan. Saya baca Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Ya. Kejadian 14, bentar ya. Kejadian 14, ini belum Taurat ini. Ini belum hukum Taurat ini. Dan sudah muncul. Ayat 18, saya baca. Ini pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Ya. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, berkat yang diterima oleh Abraham. Abraham ini orang kaya, saudara-saudara. Abraham adalah pribadi yang sangat kaya raya. Bukan main ya. Abraham punya harta begitu banyak. Tapi dia, ayat 20, Kejadian 14 dikatakan, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini belum muncul Taurat, saudara-saudara. Jadi kalau ada gereja lain, hamba Tuhan gereja lain yang mungkin berkata, wah itu Taurat, sudah tidak berlaku di dalam perjanjian baru. Siapa bilang? Dan di dalam perjanjian baru disentil juga di dalam apa? Disentil juga di dalam Ibrani. Nah, ini saya ada diktat yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran Gereja Pantekosta di Indonesia. Ya. Ini majelis pusat yang terbitkan pelajaran tentang kebenaran persepuluhan. Nah, persepuluhan itu ada dalam perjanjian baru. Ya. Ada dalam perjanjian baru. Contoh, Matius 5 ayat 17. Coba klik Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Saya baca. Matius 5 ayatnya yang ke-17. Dengarkan saya baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Tuhan tidak meniadakan Taurat, artinya firman Allah, perintah-perintah Tuhan. Tetapi dia datang untuk menggenapinya. Ya, itu. Untuk menggenapinya. Nah, jadi di dalam firman Tuhan juga, saya lihat, saya akan coba cari di dalam Ibrani pasal 7. Coba klik. Coba perhatikan Ibrani pasal 7. Ini sudah perjanjian baru ya. Masih dikutip di dalam perjanjian baru. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3 saya baca untuk saudara-saudara. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham dan Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Siapa sebenarnya Melkisedek ini? Ayo, jemaat. Siapa sebenarnya Melkisedek ini? Sampai dikatakan dia adalah Raja. Bentar, 7 ayat 1 sampai 3. Dia adalah Raja Kebenaran, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Ada enggak manusia di perjanjian lama yang disebut Raja Kebenaran, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera? Tidak ada manusia seperti itu. Dan itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Itu imam besar, ya. Makanya di sini dipakai perikop Ibrani pasal 7 ayat 1, kalau kita lihat perikopnya, Kristus dan Melkisedek. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya menunjuk kepada satu pribadi. Siapa lagi? Kalau bukan menunjuk kepada Kristus. Haleluya. Ya. Nah, jadi bukan Taurat. Karena dia juga disinggung, dia juga diungkapkan di dalam Ibrani. Di perjanjian baru. Oke, kita lanjut. Ya. Nanti kalau berkenan bisa saya kirim satu diktat ini, bisa diperbanyak di sana. Ya, nanti saya minta tolong anak saya foto, masukkan di PDF dan saya kirim ke Bapak Petrus ya. Dan itu bisa dibagi. Gereja harus berani bicara tentang aturan-aturan keuangan supaya jemaat diberkati. Nah, sekarang ada jemaat yang dia menyumbang pembangunan gereja dengan memakai uang persepuluhan. Sebenarnya itu uang perpuluhan dia berikan untuk pembangunan gereja. Apakah itu tepat? Saya jawab, tidak tepat. Karena persepuluhan itu dikatakan di dalam Malaikat 3 ayat 10, supaya bawalah ke rumah perbendaharaan, supaya terdapat makanan di sana. Jadi gereja adalah rumah perbendaharaan, dan gereja itu memanage itu persepuluhan. Ada yang mengatur itu persepuluhan. GPDI masih kita pegang itu ajaran yang mana? Gembala lah, ya, yang mengatur itu. Nah sekarang
Ketika kita sudah mengembalikan milik Tuhan, itu berapa persen sih? Apakah 50%? Hanya 10%. Jadi GPDI itu tidak tidak boleh menerapkan 20%, 30%, enggak. Sesuai Alkitab saja. 10%, sepersepuluhan. Saya mau tanya, jemaat dapat berapa? Gaji jemaat 5 juta. Apakah dikasih ke gereja 4,5 juta? Enggak. Dikasih ke gereja berapa? 500.000. Sepersepuluh. 10% dari 5 juta. Nah, terus saya mau bantu gereja, saya mau sumbang semen, saya mau sumbang audio, mau sumbang LCD, saya mau sumbang videotron. Ambil dari mana? Tidak boleh diambil dari persepuluhan. Karena itu bukan milik dari jemaat. Milik jemaat itu kan banyak. 90%. Iya. Kalau 5 juta dia punya gaji, dia serahkan ke gereja itu 500.000, dia masih punya 90%, yaitu 450.000 rupiah. Nah, dari 450.000 rupiah ini, Anda ambil untuk memberikan tatangan kepada pengkhotbah, misalnya kepada gembala, waktu kunjungi Anda untuk berdoa, dan untuk menyumbang videotron misalnya kalau besok-besok Batu Licin akan pakai televisi di depan. Ini kan masih LCD toh, televisi, videotron. Nah, itu tidak boleh diambil dari 10%, persepuluhan. Diambil dari 90%. Itu. Apakah ada di antara jemaat yang merasa terlalu berat? Jemaat kan masih ada 90%. Sedangkan 10% itu harus diserahkan kepada Tuhan. Milik Tuhan. Diserahkan kepada apa? Rumah perbendaharaan. Itu ada dalam gereja. Di dalam GPDI, gembala yang ngatur itu. Gembala yang mengatur. GPDI itu sudah 104 tahun, saudara-saudara. Sudah lebih dari 1 abad. Dan gereja ini berdiri dengan megahnya. Gereja ini menjadi gereja yang luar biasa. Kita sudah ada di hampir 17.000 gereja. GPDI. Dan kalau saya bisa lihat GPDI Batu Licin malam hari ini, meskipun hanya di Zoom, di foto, luar biasa. Kok bisa ya Kalimantan Selatan, Kristen minoritas itu kok bisa ada gereja semegah ini? Nah, karena GPDI dari dia lahir pertama, tahun-tahun pertama, para pionir sudah menerapkan persembahan persepuluhan. Dan para pionir GPDI itu, dia ajarkan seperti itu. Diajarkan dari turun-temurun sampai malam hari ini. Tetap diajarkan. GPDI membuat hamba Tuhan itu bisa bertahan hidup karena persepuluhan. Pantekosta itu tidak digaji gembalanya, saudara-saudara. Beda dengan gereja lain. Kalau gereja lain itu, pendetanya itu digaji. Tapi gembala GPDI tidak digaji. Karena dia itu kerjaannya cuma apa? Ngurus jemaat. Ini cerminan dari apa? Lewi. Israel itu, saudara-saudara, dengar camkan ya. Israel itu ada 12 suku. Satu suku ya tidak mendapat bagian. Tidak ada tanah, tidak ada lahan. Tapi Simon, Lewi, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Naftali, Gad, Dan, Asher, Manasye. 11 suku bangsa Israel, semua ada hak harta, ada tanah, ada kepemilikan. Cuman satu suku yang tidak ada, Lewi. Karena
Dia itu ditugaskan oleh Tuhan ngurus gereja, ngurus jemaat, ngurus bait Allah. Ada yang ngurus tentang hal-hal rohani. Itu. Nah, sekarang Lewi tidak dapat bagian. Ya. Tapi setiap suku memberikan 1/10 kepada Lewi. Coba hitung. Lewi dapat berapa? Dapat berapa? Ayo. Misalnya, setiap suku ini dia dapat 5 juta. Ada berapa suku dapat 5 juta? 11. Berarti sisa dari 1/10 itu 4.500.000. Setiap suku hanya dapat 4.500.000 karena 10% itu diberikan kepada Lewi, hamba Tuhan. Coba hitung, siapa yang lebih banyak dapat? Lewi atau suku-suku lain? Ayo. 11 kali 500.000. 5 juta 500. Sedangkan suku-suku lain berapa? 4.500.000. Lewi dapat 5.500.000. Ya jelas dong Lewi lebih kaya. Lewi lebih diberkati kelihatannya. Karena Tuhan sudah atur seperti itu. Jadi suku-suku lain, Ruben, Simon, Lewi, Gad, Yahuda, Sebulon, Isakar, Naftali, Asher, tidak boleh cemburu kalau Lewi dapat 5.500.000. Sedangkan suku-suku lain hanya 4.500.000. Itu perbandingan rasionya, saudara-saudara. Jelas, Lewi lebih banyak pendapatannya. Itulah anugerah Tuhan bagi orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Iya dong. Nah, jadi jemaat Peniel Batu Licin yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sedang dididik, diberi makan di GPDI, mari kita belajar tunduk kepada ajaran-ajaran dari firman Tuhan. GPDI menganut ajaran firman Tuhan, Alkitabiah. Itu 100 tahun lebih. GPDI mempraktekkan persepuluhan 100 tahun lebih. Bisa enggak ada yang informasikan ke kami? Ada enggak jemaat yang miskin berkekurangan ketika dia taat? Ketika dia itu mampu mengutamakan, mampu taat kepada firman Tuhan. Enggak, saudara-saudara. Enggak. Jadi di sini ditulis oleh hamba Tuhan dari Departemen Pengajaran, dia bilang begini. Saya baca ya. Mengapa kita harus membayar persepuluhan? Jawabannya adalah yang paling tepat ialah karena itu kebenaran perintah Tuhan kepada gerejanya. Itu kebenaran. Dia perintahkan kepada gerejanya. Menjadi apa? Kewajiban kita untuk menopang pekerjaan pelayanannya di muka bumi. Saudara tahu, gembala-gembala besar, dia terima perpuluhan yang luar biasa. Dia itu bagi-bagikan juga kepada gembala-gembala yang lain. Saya saja cuma khotbah lewat Zoom. Dikirimi berkat, saudara-saudara. Itu semua dari mana? Gembala ambil dari mana? Gembala tidak ada gaji. Kalau cuma berdasarkan kolekta jemaat, kecil itu, saudara. Sedikit. Gembala tidak bisa berkorban untuk yang lain. Gembala tidak bisa berdampak bagi yang lain. Kalau gembala itu hanya pungut apa? Kolekte. Berapa sih kolekte jemaat kasih? 5.000? 10.000? Gembala tidak akan mungkin ya memberkati hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya percaya setiap hamba Tuhan yang mampir di GPDI Peniel Batu Licin, pasti gembala juga tergerak untuk memberikan berkat. Dari mana semua itu? Sepuluhan. Karena kolektor itu dia, kenapa GPDI terapkan ini? Selain dari firman Allah, GPDI terapkan ini karena gembala tidak digaji.
sama seperti Lewi, tidak ada bagian untuk mengolah tanah. Jadi doktrin GPDI itu diadopsi dari apa? Diadopsi dari Alkitab. Dan puji Tuhan, tokoh Muslim yang ada, dia itu sudah jadi Menteri Agama sekarang, dulu itu imam di Masjid Istiqlal. Waktu GPD 100 tahun di Bali, dia bicara apa, saudara-saudara? Waktu GPD 100 tahun, dia ngomong apa? Dia bilang, gereja yang sudah capai 1 abad, 100 tahun, adalah berarti gereja itu gereja yang benar-benar datang dari Tuhan. Dia katakan, tidak mungkin gereja bisa bertahan sampai 100 tahun kalau gereja itu tidak dipimpin oleh Tuhan. Itu pengakuan dari apa? Imam besar di Masjid Istiqlal Jakarta yang sekarang sudah jadi Menteri Agama. Dia puji GPDI. Tidak mungkin kata gereja bisa 100 tahun survive sampai sekarang kalau dia tidak mempraktekkan perintah Tuhan. Jadi termasuk di dalamnya sacrifice itu ya. Kita berkorban tenaga untuk gereja, kita berkorban tantangan untuk sesama, untuk pembangun, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan juga ada yang spesial, kita mengembalikan apa yang bukan kita punya. Mengapa di tempat-tempat persepuluhan dikatakan milik Tuhan, artinya bukan milik kita? Kalau kita itu sudah mengembalikan perpuluhan, itu mengembalikan. Kalau mengembalikan berarti bukan kita punya, saudara-saudara. Bukan milik dari jemaat. Jadi harus kembalikan. Contoh, saya kasih contoh ya. Saya misalnya kalau saya di Batu Licin, saya jalan-jalan di Batu Licin, ya. Terus saya pinjam cincinnya Bapak Petrus, ya. Cincin. Kalau ada cincin, saya pinjam. Dan saya datang pulang ke Manado. Nah, sekalipun saya sudah di Manado, saya mau tanya, cincin itu milik siapa? Pak Petrus atau milik saya? Karena saya hanya bukan milik saya, cuma dipinjam, bukan milik saya. Saya harus kembalikan kalau saya kembali ke Batu Licin, saya kembalikan. Ini cincinnya Pak Petrus. Ini cincinnya. Sekarang saya mau tanya, jemaat jawab sendiri dalam hati ya. Pada waktu saya memberikan cincin itu kepada Pak Petrus, apakah bisa disebut saya berkorban untuk Pak Petrus? Jawab. Ayo. Saya mau kembalikan cincin ke Pak Petrus. Apakah saya berkata di depan jemaat, jemaat Peniel Batu Licin, saya akan berkorban untuk Pak Petrus sebuah cincin? Nggak boleh dong. Saya tidak bisa mengatakan saya mau berkorban. Kenapa? Itu bukan milik saya. Milik Pak Petrus. Jadi yang benar adalah apa? Pak Petrus di hadapan jemaat, ini saya kembalikan milik dari Pak Petrus. Apakah saya disebut berkorban waktu itu? Enggak dong. Karena itu bukan milik saya. Itu milik Pak Petrus. Demikian juga dengan persepuluhan kita berikan kepada Tuhan. Jangan bilang itu saudara berkorban. Saudara sudah berkorban untuk memberikan. Tidak. Itu bukan miliknya jemaat. Jadi harus dikembalikan. Itu milik Tuhan. Makanya di setiap kotak persepuluhan di GPDI dari Sabang sampai Merauke, kotak persepuluhan itu ditulis apa? Milik Tuhan. Berarti kalau milik Tuhan, jangan dipakai. Tidak boleh kita pakai. Yang kita bisa pakai 90%. Itu yang bisa kita pakai. Tapi yang 10% tidak bisa dipakai. Sekarang,
pelajaran berikut tentang bolehkah jemaat memberikan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan? Kalau jemaat memberikan langsung persepuluhan kepada janda, orang miskin, keluarga yang membutuhkan, itu sudah menyalahi aturan firman. Karena firman Tuhan berkata, bawalah segenap persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan. Itu bawa. Ya. Kalau boleh, jangan sampai jemaat kasih persepuluhan itu di rumah. Karena pendeta, gembala bertamu, Bapak Ibu kasih di rumah. Kalau boleh, tunggu sampai hari Minggu. Atau ada ibadah, atau kalau boleh, langsung pergi ke pastori. Di pastori, baru saudara itu serahkan itu persepuluhan, didoakan. Harus didoakan oleh gembala. Kalau saudara berikan langsung itu kepada keluarga ini, itu tidak ada doa dari imam, tidak ada doa dari gembala. Harus didoakan oleh gembala. Baru nanti dari gereja itu, maka gembala itu mendistribusikan kepada yang membutuhkan. Sekarang pertanyaan, loh, jadi saudara saya yang membutuhkan, ada teman saya, ada janda miskin yang kasihan sekali. Kalian ingin beri janda miskin dan janda dan orang miskin, yatim piatu, itu ambillah dari tatanganmu, dari 90% yang sisa itu. Kalau kita juga mau bilang sisa, 90% mana sisa? Itu bukan sisa. Karena terbesar. 10% yang kecil, 90% besar. Ya. Jadi kalau kita mau memberi untuk jemaat lain, janda-janda, itu namanya kita memberikan kita memberikan korban tatangan, korban sukarela. Contoh. Aduh, kasihan ada ibu janda. Saya kasih berapa ya? Ya sesuka-suka Anda, sukarela. Kasihlah dia 250.000. Oh, ada anak yatim. Aduh, saya sayang ya, kasihan dia. Saya ingin memberi dia 300.000. Itu diambil dari apa? 90%. Jadi 10% bukan jemaat yang atur. Hamba Tuhan yang atur. Itu. Jadi yang jemaat bisa atur, keuangan yang bisa jemaat atur, keuangan mana? 90%. Sekarang PDW. Terserah. Jemaat mau atur gimana? Mau bayar apa? Mau beri ke siapa? Terserah. Karena itu bersifat tatangan. Tapi persepuluhan itu harus diatur dari pusat. Yaitu gereja. Rumah perbendaharaan. Jadi sekali lagi, persepuluhan harus diatur dari rumah perbendaharaan. Jadi jangan kita ada di GPDI, digembalakan di GPDI, makan di GPDI, kita dengar ajaran dari gereja lain. Apa-apaan nih? Tuhan bawa kita di GPDI, digembalakan di GPDI, diberi makan di GPDI. Loh, dalam penerapan sacrifice atau berkorban, kita lebih dengar gereja lain punya ajaran. Padahal kita ada di dalam GPDI. Kalau kita ada di dalam GPDI, maka kita harus tunduk, taat kepada aturan-aturan, baik firman Tuhan, ya, maupun aturan organisasi atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya heran ya. Saya kunci dengan kesaksian. Apakah persepuluhan ini dari Tuhan atau nyanda? Atau tidak? Dengar kesaksian ini 2 menit. Mama saya Protestan. Waktu saya katakan kepada mama saya, Ma, jangan lupa ya, kembalikan 1/10 kepada Tuhan. Karena mama Protestan, mama bilang apa? Aduh, saya belum mampu. Saya butuh. Ya,
Kalau saya dapat kerja, dapat sesuatu, saya mau sisihkan 10%, masih terlalu berat bagi saya. Sudah berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih, saya ingatkan, Mama tidak mau dengar. Karena Mama Mama pikir itu ajaran Pantekosta. Nah, satu saat Mama sudah mau ke kebun, bekerja, tiba-tiba baru 5 menit dia meninggalkan rumah. Dia diserang oleh sakit perut yang luar biasa. Dia mulai pucat, keringatan, dia mulai pingsan, dia duduk di bawah pohon. Ketika dia duduk di bawah pohon, Roh Tuhan ingatkan dia. Anda sudah diperingatkan beberapa kali membayar persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, tapi Anda tidak dengar anak Anda sebagai gembala. Mama saya ingat itu. Langsung mama saya berjanji kepada Tuhan. Dia bilang apa? Dia berdoa. Penyakit perut saya ini. Katanya dia berdoa itu sudah hosa ya. Pelan suaranya. Tuhan, kalau Tuhan bisa sembuhkan sakit penyakit saya ini di bagian perut, saya berjanji, saya akan kembalikan 1/10 itu di gereja. Saya akan bawa di gereja itu. Seketika itu juga, sakit perut yang mama derita, hilang. Hilang. Dia bisa melanjutkan perjalanannya ke kebun untuk bekerja kepada orang. Di tengah jalan dia senyum-senyum. Di tengah jalan dia geleng-geleng kepala dan dia berkata, sungguh firman Tuhan itu benar. Sungguh firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, dia tersenyum, dia tertawa kecil dalam hati. Dia bilang luar biasa. Ternyata itu kebenaran firman. Dia pulang, malamnya orang bawa uang untuk hasilnya dia bawa. Dia sisihkan 1/10. Dia taruh di kotak. Hari Minggu dia bawa ke gereja. Berbeda dengan anaknya yang saudara saya. Tahun tahun 2005 ketika Raja Wali pada puncak penerbitan Renungan Harian Raja Wali. Ketika dia ada sedikit masalah dalam keuangan, dia stop persepuluhan. Dulunya dia kasih perpuluhan sampai 2 juta, 3 juta keuntungan ya. 30 juta dia dapat, dia kasih persepuluhan sampai 3 juta. Ketika dia ada masalah keuangan, dia stop persepuluhan. Dia tantang saya sebagai hamba Tuhan GPDI. Dia dari gereja aliran. Kakak saya gereja aliran. Dia tantang saya. Dia berkata apa? Van, saya tantang kamu. Siapa hamba Tuhan di Sulawesi Utara? Siapa gembala GPDI yang bisa meyakinkan saya tentang persepuluhan? Saya tantang dia. Waduh, berani sekali. Dia bilang, perpuluhan itu perjanjian lama. Dulu dia kasih persepuluhan. Raja Wali diberkati Tuhan. Dia stop. Cuman karena masalah ada ujian keuangan, dia stop itu. Dia tantang. Siapa yang jago di Sulawesi Utara yang bisa yakinkan saya? Dia tantang. Artinya, dia sudah tidak percaya dengan persepuluhan. 2005 itu, saudara-saudara. Pada waktu Raja Wali dari renungan yang kecil, setiap bayar perpuluhan, jadi besar, jadi semi majalah, jadi majalah full color, plus renungan 2005. Nggak jalan lama, 2006, 1 tahun kemudian Raja Wali bangkrut.
Raja Wali berhenti beroperasi 2006. Setahun kemudian. Jadi jemaat, jangan main-main dengan janji Tuhan, firman Tuhan. Jangan dengar, ya, jangan dengar ajaran-ajaran dari gereja lain. Dengar saja ajaran yang ada di GPDI. Karena ajaran di GPDI jelas bersumber dari firman Tuhan dari Alkitab. Maaf, tolong arahkan saya kalau memang sudah melewati jam. Ya, host, tolong. Saya lihat ini sudah jam 8 lewat. Apa saya masih ada waktu atau sudah mau berdoa untuk jemaat? Selesai materi, saya ingin mendoakan jemaat ya. Masih ada waktu, host? Mohon info, apakah masih ada waktu saya? Jadi begitu, saudara ya. Kalau kita ada di dalam rumpun GPDI, diberi makan di GPDI, mbok ya, orang Jawa bilang, mbok ya kita belajar taat. Kita belajar dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Berapa rugi sih? Ya, kalau firman Tuhan bilang, bawalah ke rumah perbendaharaan, bawalah di gereja. Berapa susah sih kita taat? Ya. Saya sudah baca tadi ya. Sesungguhnya orang percaya harus jujur dan mengakui bahwa kita tidak mempunyai sedikit pun hak kepemilikan atas hidup kita. Karena keseluruhan hidup kita adalah miliknya. Jadi mari kita taat kepadanya. Ya. Dan ingat, kebenaran persepuluhan, utamanya, dengar baik, kebenaran persepuluhan, utamanya sebagai bukti menguji kasih serta ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Itulah kebenaran persepuluhan. Mau uji ketaatan jemaat sampai di mana? Kalau jemaat itu sudah tidak mampu taat kepada aturan firman dan gereja, GPDI, berarti jemaat tidak bisa lagi membuat uang itu sebagai hamba. Tapi uang itu sudah jadi tuan. Dengar baik, closing statement saya. Apabila uang itu kita jadikan dia hamba, kita atur, bukan dia yang atur kita. Kita yang atur dia. Apabila uang kita jadikan hamba, dia akan jadi hamba yang berguna. Dia akan jadi hamba yang baik. Tetapi apabila uang itu kita jadikan tuan di atas kita, tuan, maka dia bisa perintah kita. Dia bisa atur kita. Kita bisa korupsi, saudara-saudara. Karena hati kita dikendalikan oleh uang. Kita jadi hamba, uang jadi tuan. Jadilah kita ini hamba uang. Uang atur kita. Korupsi, markup. Jadi jemaat, kita harus jadikan uang itu hamba. Artinya kita perintah uang itu. Kita kendalikan dia. Jangan dia yang kendalikan kita. Nah, kalau kita sudah jadikan uang itu hamba, kita ngatur. Kembalikan 10% persepuan untuk gereja, hamba Tuhan. Yang 90% kita bagi-bagi. Kita lihat mana prioritas, mana untuk belanja kita. Jangan uang yang perintah kita. Ya. Jangan, belajarlah taat. Termasuk di dalamnya bagaimana kita mengendalikan keuangan kita. Ini pelajaran penting karena uang itu mamon, saingannya Tuhan. Jadi dengarkan arahan firman Tuhan. Kalau kita tidak dengarkan arahan firman Tuhan tentang uang, kita bisa salah dalam mempergunakan, kita akan salah dalam hal keuangan. Ya, jadi pelajaran Alkitab bisa sampai di sini dulu tentang pengorbanan. Ya, memang, aduh, manusia ya, manusia juga. Kalau sudah bicara mau dipotong atau mengembalikan,
aduh, kita banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal kesehatan kita, kekuatan kita, berkat yang kita dapat dari Tuhan, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Mari, kita jangan terlalu banyak menghitung tentang persepuluhan. Minta kita berdoa supaya kita ada kemampuan untuk taat kepada firman Tuhan. Dan kita minta supaya kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya kira sampai di sini dulu, kecuali ada pertanyaan yang masuk, maka kami akan menjawab. Tapi kalau tidak, saya ingin mendoakan jemaat. Mendoakan di sini jemaat, tentunya saya ingin mendoakan keuangan jemaat. Ya, meskipun saya ada di Manado, tapi saya ingin mendoakan ekonomi jemaat, keuangan jemaat. Adakah jemaat yang ingin didoakan ekonominya, keuangannya? Boleh diangkat tangan, saya bisa lihat dari sini. Ada kira-kira jemaat yang ingin kami doakan? Ekonominya, keuangannya. Atau saya lihat, bolehkah jemaat itu berdiri dari tempat duduknya? Saya mau doakan. Saya tidak perlu altar call. Tapi yang ingin saya doakan malam hari ini, mendoakan tentang ekonomi, mendoakan tentang keuangan jemaat, supaya jemaat mampu tiba pada titik sacrifice, pengorbanan, bisa rela berkorban untuk Tuhan. Adakah yang mau kami doakan? Dia berdiri dari tempat duduk. Sebelum saya doa untuk mengakhiri firman. Mari, adakah yang bisa kami doakan malam hari ini? Biar dia berdiri dari tempat duduk dan saya doakan. Supaya dia yang berdiri malam hari ini, dia bisa mengalami mujizat dan campur tangan Tuhan dalam hal keuangan. Ekonomi. Mungkin ada jalan yang tertutup. Mungkin di antara saudara lagi bingung berpikir tentang masalah-masalah keuangan. Mari berdiri dan saya mau doakan dari tempat ini malam hari ini. Haleluya, haleluya. Masih ada, saya tunggu. Puji Tuhan. Saya tunggu. Sekitar beberapa detik lagi. Ini peperangan roh, saudara-saudara. Ini peperangan rohani, karena ini menyangkut saingannya Tuhan, yaitu uang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan mereka tersentuh hati mereka. Dan mereka sudah dibekali dengan firman Tuhan lewat pendalaman Alkitab, pelajaran Alkitab malam hari ini. Apabila jemaat mengalami kesulitan, mengalami pergumulan dalam hal keuangan, kami berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan bukakan jalan yang tertutup. Jalan-jalan yang tertutup, masalah ekonomi, masalah keuangan, dalam nama Yesus, Tuhan bukakan. Biar jemaat yang ada malam hari ini, mereka bisa menikmati, mereka bisa merasakan mujizat di waktu-waktu yang akan datang. Dalam nama Yesus, terlebih yang berdiri malam hari ini, apabila mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami pergumulan dalam hal keuangan, dalam hal berkorban, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus, ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus, kami akan melihat mujizat Tuhan akan berlakukan dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah pelajaran Alkitab yang kami bisa berikan. Inilah firman yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Firman yang penting diberitakan, yaitu mengenai pengorbanan jemaat. Dalam hal ini, mengatur keuangan, supaya keuangan jemaat memberkati banyak orang, memberkati pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu. Kami akhiri pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, pelajaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan.
Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kemuliaan. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tertanyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir pada malam ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan lewat pelajaran
Untuk kasih sayang ya Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada malam ini bersukacita bersama saudara-saudara kami yang ada, di mana Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Baik saudara Robi ya Tuhan, oh Tuhan Engkau tambahkan 1 tahun lagi, sehingga genap ya Tuhan 32 tahun. Kami percaya kalau dia ada sampai saat ini bukan karena kekuatan, kehebatan, dan kemampuannya untuk merawat, menjaga hidupnya Tuhan, tapi semua oleh anugerah dan kasih Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, ini tangan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Tuhan saat kami tumpahkan tangan, kuduskan tangan kami di usia 32 tahun ini Tuhan. Turunkan berkat-berkat-Mu, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat perlindungan, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat panjang umur ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Berlakukan kepadanya mulai saat ini sampai kapanpun. Tuhan izinkan dia ada di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kehidupannya sebuah berkat Tuhan, dan diberkati dan buat berhasil apa yang dia lakukan dan kerjakan. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ibu Dami ya Tuhan. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi pada hari ini. Kita genap 47 tahun. Semua oleh anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Maka daripada itu saat ini kami datang dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya. Baik rumah tangganya, anak-anak, semua pekerjaannya diberkati Tuhan. Kami percaya di pertengahan usia 1 tahun ini, turunkan juga berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat perlindungan, kekuatan, dan kesehatan. Bahkan berkat panjang umur ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Berlakukan kepada ibu kekasih ini Tuhan, mulai saat ini sampai kapanpun Tuhan izinkan dia ada di tengah-tengah dunia ini. Jadikan hidupnya seluruh berkat di tengah-tengah keluarga rumah tangga, dan diberkati apa yang dia kerjakan dan lakukan, buatlah semua berhasil. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Demikian juga Tuhan saudara Celi, Tuhan Warutu. Kalau kemarin Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi, sehingga genap Tuhan 34 tahun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Di usia Tuhan 34 tahun terus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Bahkan pelayanannya Tuhan berkati senantiasa. Turunkan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat perlindungan, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat panjang umur
sumur juga ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Berlakukan kepadanya mulai saat ini sampai kapanpun. Tuhan izinkan dia ada di tengah-tengah dunia ini. Jadikan hidupnya seluruh berkat. Dan diberkati apa yang dia kerjakan dan lakukan. Buatlah semuanya berhasil. Ini doa kami bersyukur. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita selesaikan ibadah. Amin. Jika bersamamu ajar Tuhan jika bersamamu ajar Tuhan ajar Tuhan ajar ajar Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan di penghujung ibadah kami. Sampai pada akhirnya diserahkan pada sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kembali ke rumah kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Berjalan kaki, berkendaraan roda dua berempat. Tibakan di rumah kami dengan segala selamat, membawa sukacita dan berkat berkat surgawi. Selesaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput gerejanya yang sudah disempurnakannya, yaitu saudara dan saya. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Fani sudah melayani kami. Sebentar ada acara. Terima kasih kepercayaannya ya. Tuhan berkati semua. Saya akhiri meetingnya. Pulang.